Halo semuanya, perkenalkan nama saya Giani Frederica Ivanka Katipana dengan NIM 2103020087 dari kelas 1C Ilmu Administrasi Bisnis. Baik, saya akan mereview buku Sujono Sukanto, Sosiologi Suatu Pengantar. Bab 1, Pendahuluan. Sosiologi merupakan suatu ilmu yang masih muda, walau telah mengalami perkembangan yang cukup lama. Nama-nama seperti Auguste Comte, Herbert Spencer, Karl Marx, Max Weber, Lester F. Ward, dan beberapa nama lainnya yang terkemuka dalam perkembangan sosiologi di benua Eropa dan Amerika. Sosiologi juga merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi segenap unsur-unsur ilmu pengetahuan yang ciri-ciri utamanya adalah sosiologi bersifat empiris, sosiologi bersifat teoritis, sosiologi bersifat kumulatif, dan sosiologi bersifat non-etnis. Objek sosiologi adalah masyarakat, yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Sosiologi mempunyai cara kerja atau metode yang juga dipergunakan oleh ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Seperti 1, metode kualitatif, mengutamakan bahan yang sukar yang diukur dengan angka-angka yang bersifat eksak. Yang kedua, metode historis, menggunakan analisis atas peristiwa-peristiwa dalam masa silam. Yang ketiga, metode komparatif, mementingkan perbandingan antara bermacam-macam masyarakat beserta bidangnya untuk memperoleh perbedaan dan persamaan serta sebabnya. Yang keempat, metode studi kasus, bertujuan untuk mempelajari sedalam-dalamnya salah satu gejala nyata kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, metode kuantitatif, mengutamakan bahan-bahan keterangan dengan angka-angka sehingga gejala yang diteliti dapat diukur dengan mempergunakan ilmu pasti atau matematik. Metode-metode sosiologi tersebut bersifat saling melengkapi untuk menyelidiki objeknya. Perkembangan sosiologi di Indonesia ditandai dengan ciri-ciri bahwa pada mulanya sosiologi hanya dianggap sebagai ilmu pembantu belaka bagi ilmu-ilmu lainnya. Dengan timbulnya perguruan tinggi dan kesadaran bahwa sosiologi sangat penting dalam menelaah masyarakat Indonesia yang sedang berkembang ini, maka sosiologi menempati tempat yang penting dalam daftar kuliah beberapa perguruan tinggi. Bab kedua menjelaskan tentang proses sosial dan interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara individu antara kelompok maupun antara individu dengan kelompok, antara orang per orang dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya, dan antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama atau cooperation, persaingan, competition, dan bahkan dapat juga berbentuk pertentangan atau pertikaian atau konflik. Menurut Jilin and Jilin, ada dua macam proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial, yaitu 1. Proses yang asosiatif atau process of association yang terbagi dalam 3 bentuk khusus, yakni akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Yang kedua, proses yang disosiatif atau process of dissociation yang mencakup persaingan dan persaingan yang meliputi kontroversi dan pertentangan atau pertikaian atau konflik. Kerjasama atau cooperation merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Akomodasi dalam dua arti, yaitu untuk menunjuk pada suatu keadaan dan untuk menunjuk pada suatu proses. Tujuan akomodasi sesuai dengan situasi yang dihadapinya, yaitu untuk mengurangi pertentangan antara perorangan atau kelompok-kelompok manusia sebagai akibat perbedaan faham. Kedua, mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu. Yang ketiga, untuk memungkinkan terjadinya kerjasama antara kelompok sosial dan mengusahakan peleburan antara kelompok-kelompok sosial yang terpisah.
Yang ketiga, asimilasi. Assimilation merupakan proses sosial dalam taraf lanjut. Proses asimilasi timbul bila ada kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaan, orang perorangan sebagai warga kelompok tadi saling bergaul secara langsung dan intensif untuk waktu yang lama sehingga kebudayaan-kebudayaan dari kelompok-kelompok manusia tersebut berubah dan saling menyesuaikan diri. Persaingan atau competition dapat diartikan sebagai suatu proses sosial di mana individu atau kelompok yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa menjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian atau mempertajam prasangka yang telah ada tanpa mempergunakan kekerasan atau ancaman. Persaingan ada dua tipe, yaitu yang bersifat pribadi dan yang bersifat tidak pribadi. Bentuk-bentuk persaingan antara lain 1. Persaingan ekonomi, 2. Persaingan budaya, 3. Persaingan untuk mencapai suatu kedudukan dan peranan yang tentu dalam masyarakat, dan yang keempat, persaingan karena perbedaan ras. Persaingan berfungsi untuk menyalurkan keinginan yang bersifat kompetitif sebagai jalan di mana keinginan tersalurkan dengan sebaik-baiknya, sebagai alat untuk mengadakan seleksi dasar seks dan seleksi sosial, dan untuk menyaring warga golongan karya untuk mengadakan pembagian kerja, hasil suatu persaingan untuk perubahan kepribadian seseorang, kemajuan, solidaritas kelompok, dan disorganisasi. Kontravensi atau contravention merupakan bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Kontravensi merupakan sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan golongan tertentu. Bentuk-bentuk kontravensi yaitu perbuatan penolakan, perlawanan, dan lain-lain, menyangkal pernyataan orang lain di depan umum, melakukan penghasutan, berkhianat, mengejutkan lawan, dan lain-lain. Tipe perbatasan antara kontravensi dan pertentangan atau pertikaian adalah kontravensi antara masyarakat setempat, antagonime, keamanan, kontravensi intelektual, dan oposisi moral. Bab 3. Kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain. Naluri manusia untuk selalu hidup dengan orang lain disebut gregarious, sehingga manusia juga disebut sosial animal karena sejak dilahirkan sudah mempunyai hasrat atau keinginan pokok, yaitu 1. Keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya atau masyarakat. Yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilinginya. Kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama oleh karena adanya hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Tipe-tipe kelompok sosial secara umum yaitu kategori statistik, kategori sosial, kelompok tak teratur, dan organisasi formal. Tipe-tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut atau dasar berbagai kriteria atau ukuran antara lain besar kecilnya jumlah anggota, derajat interaksi sosial, kepentingan dan wilayah berlangsungan suatu kepentingan, derajat organisasi, dan kesadaran akan jenis yang sama, hubungan sosial, dan tujuan. In-group adalah kelompok sosial dengan mana individu mengidentifikasikan dirinya. Out-group adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan in-groupnya. Sikap out-group selalu ditandai dengan suatu kelainan yang berwujud antagonisme atau antisipasi. Sikap etnosentris disosialisasikan atau diajarkan kepada anggota kelompok sosial, sadar maupun tidak sadar, serentak dengan nilai-nilai kebudayaan yang lain. Kelompok primer atau primary group atau face-to-face group
merupakan kelompok sosial yang paling sederhana, di mana anggota-anggotanya saling mengenal, di mana ada kerjasama yang erat. Kelompok sekunder atau secondary group adalah kelompok-kelompok yang terdiri dari banyak orang, antara siapa hubungannya tidak perlu berdasarkan pengenalan secara pribadi, dan sifatnya juga tidak begitu langgeng. Paguyuban atau Gemeinschaft adalah bentuk kehidupan bersama, di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah dan kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa persatuan batin yang memang telah dikodratkan. Patembayan atau Gesellschaft adalah ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu pendek. Ia bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka. Formal group adalah kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara sesamanya. Informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu, atau yang pasti, kelompok-kelompok tersebut biasanya terbentuk karena pertemuan-pertemuan yang berulang kali yang berdasarkan pertemuannya, kepentingan, dan pengalaman yang sama. Membership group adalah suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tertentu. Reference group adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seorang untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Kelompok okupasional merupakan kelompok yang terdiri dari orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis. Kelompok volunteer mencakup orang-orang yang mempunyai kepentingan sama, namun tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat yang semakin luas daya jangkaunya. Kerumunan atau crowd adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat dan juga pada waktu yang bersamaan. Bentuk-bentuk kerumunan antara lain, kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial, kerumunan yang bersifat sementara atau casual crowds, dan kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum atau lawless crowds. Publik merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Setiap aksi publik diprakarsai oleh keinginan individual yang masih mempunyai kesadaran akan kedudukan sosial yang sesungguhnya dan juga masih lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada mereka yang bergabung dalam kerumunan. Masyarakat setempat atau community menunjuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah dengan batas-batas tertentu, di mana faktor utama yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar di antara anggota, dibandingkan dengan interaksi dengan penduduk di luar batas wilayahnya. Dalam mengklasifikasikan masyarakat setempat dapat dipergunakan 4 kriteria yang saling berpaut, yaitu jumlah penduduk luas, kekayaan dan kepadatan penduduk daerah pedalaman, fungsi-fungsi khusus dari masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat, dan organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan. Dalam masyarakat modern, sering dibedakan antara masyarakat pedesaan atau rural community dengan masyarakat perkotaan atau urban community. Perbedaan mana bersifat gradual. Urbanisasi adalah suatu proses perpindahannya penduduk dari desa ke kota, atau dapat dikatakan bahwa urbanisasi merupakan proses terjadinya masyarakat perkotaan. Small group adalah suatu kelompok yang secara teoritis terdiri paling sedikit 2 orang, di mana orang-orang saling berhubungan untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu dan yang menganggap hubungan itu sendiri penting baginya. Kelompok-kelompok kecil selalu timbul di dalam kerangka organisasi yang lebih besar dan luas. Dinamika kelompok sosial. Setiap kelompok sosial pasti mengalami perkembangan serta perubahan. Perubahan dalam kelompok sosial ada yang mengalami perubahan secara lambat, namun ada pula yang mengalami perubahan secara cepat.
Bab 4 menjelaskan tentang kebudayaan dan masyarakat. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral dan hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilakuan yang normatif, yaitu mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan, dan bertindak. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau material kultur yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan pada keperluan masyarakat. Pendapat para sarjana menunjukkan pada adanya 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai cultural universals, yaitu peralatan perlengkapan hidup manusia, mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, religi. Masyarakat memerlukan pula kepuasan, baik di bidang spiritual maupun material. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut di atas untuk sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Sifat hakikat kebudayaan adalah ciri setiap kebudayaan, tetapi bila seseorang hendak memahami sifat hakikatnya yang esensial, terlebih dahulu harus memecahkan pertentangan yang ada di dalamnya, yaitu sebagai berikut. Di dalam pengalaman manusia, kebudayaan bersifat universal, kebudayaan bersifat stabil, di samping juga dinamis, dan setiap kebudayaan mengalami perubahan-perubahan yang kontinu, dan kebudayaan mengisi serta menentukan jalannya kehidupan manusia, walaupun hal itu jarang disadari oleh manusia sendiri. Gerak kebudayaan adalah gerak manusia yang hidup dalam masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan. Gerak manusia terjadi sebab dia mengadakan hubungan-hubungan dengan manusia lain. Artinya, karena terjadinya hubungan antara kelompok manusia di dalam masyarakat. Bab 5 menjelaskan tentang lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing, social institution. Ada yang mempergunakan istilah pranata sosial, tetapi social institution menunjukkan pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku warga masyarakat. Lembaga masyarakat pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu memberikan pedoman pada anggota masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan, dan memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Norma-norma yang ada dalam masyarakat terbentuk secara tidak sengaja, namun lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar. Norma yang ada dalam masyarakat memiliki kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma tersebut secara sosiologis, dikenal adanya 4 pengertian, yaitu 1. Cara atau penggunaan, menunjukkan pada suatu bentuk perbuatan yang lebih menonjol di dalam hubungan antara individu dalam masyarakat. Yang kedua, kebiasaan atau jalan rakyat, perbuatan yang dilakukan berulang-ulang yang memiliki kekuatan mengikat yang lebih besar daripada cara. Yang ketiga, tata kelakuan atau adat istiadat, merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima norma-norma pengatur. Yang keempat, adat istiadat atau kebiasaan, tata kelakuan yang kekalan serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Bila ada adat istiadat dilanggar, maka sanksinya berwujud suatu penderitaan bagi pelanggarnya. Sistem pengendalian yang merupakan segala sistem maupun proses yang cepat oleh masyarakat selalu disesuaikan dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat, atau suatu sistem pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan atau kesebandingan. Pengendalian sosial dapat bersifat pencegahan, merupakan suatu
usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dan keadilan. Represif merupakan usaha yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan. Bab 6 menjelaskan tentang lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Sistem lapisan dalam masyarakat dalam sosiologi dikenal dengan istilah social stratification, yang merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu, tetapi ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan yang sama. Pembedaan atas lapisan merupakan gejala universal yang merupakan bagian dari sistem sosial setiap masyarakat. Untuk meneliti terjadinya proses lapisan dalam masyarakat, pokok-pokoknya adalah: 1. Sistem lapisan berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat. Sistem demikian hanya mempunyai arti khusus bagi masyarakat tertentu yang menjadi objek penyelidikan. Yang kedua, sistem lapisan dapat dianalisis dalam arti-arti sebagai berikut. Yang pertama, distribusi hak istimewa yang objektif, seperti misalnya penghasilan, kekayaan, dan keselamatan. Yang kedua, sistem pertanggaan yang diciptakan oleh para warga masyarakat. Yang ketiga, kriteria sistem pertanggaan dapat berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan kelompok kerabat tertentu, milik, wewenang, atau kekuasaan. Yang keempat, lambang-lambang kedudukan, seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian, perumahan, keanggotaan pada suatu organisasi. Yang kelima, mudah sukarnya bertukar kedudukan. Yang keenam, solidaritas di antara individu atau kelompok-kelompok sosial yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat. Bab 7 menjelaskan tentang kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Sosiologi mengakui kekuasaan sebagai unsur yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Bedanya antara kekuasaan dan wewenang ialah bahwa setiap kemampuan untuk memengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan. Sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang pada dasarnya seseorang atau kelompok orang yang dapat pengakuan masyarakat. Kekuasaan adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan. Kekuasaan tertinggi dalam masyarakat dinamakan pula kedaulatan atau sovereignty, yang biasanya dijalankan oleh segelombongan kecil masyarakat. Sifat hakikat kekuasaan dapat terwujud dalam hubungan yang simetris dan asimetris. Kekuasaan dapat bersumber dari beberapa faktor apabila sumber-sumber kekuasaan tersebut dikaitkan dengan kegunaannya. Kekuasaan yang dapat dijumpai pada interaksi sosial antara manusia maupun antara kelompok mempunyai beberapa unsur pokok, yaitu 1. Rasa takut, 2. Rasa cinta, 3. Rasa kepercayaan, dan 4. Pemujaan. Apabila dilihat dalam masyarakat, maka kekuasaan di dalam pelaksanaannya dijalankan melalui saluran-saluran tertentu, saluran kekuasaan antara lain, saluran militer, saluran ekonomi, saluran politik, saluran tradisi, saluran ideologi, dan lain-lain. Kepemimpinan atau leadership terbagi menjadi 5 macam, yaitu 1. Umum, 2. Perkembangan kepemimpinan dan sifat-sifat seorang pemimpin. Yang ketiga, kepemimpinan menurut ajaran tradisional. Yang keempat, sandaran-sandaran kepemimpinan dan kepemimpinan yang dianggap efektif. Yang kelima, tugas dan metode. Bab 8 menjelaskan tentang perubahan sosial dan kebudayaan. Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai-nilai sikap dan pola perilaku di antara kelompok masyarakat. Teori-teori mengenai perubahan-perubahan masyarakat sering mempersoalkan perbedaan antara perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan. Perbedaan demikian tergantung dari adanya perbedaan pengertian tentang masyarakat dan kebudayaan. Kingsley Davis berpendapat bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan.
Bab 9 menjelaskan tentang masalah sosial dan manfaat sosiologi. Masalah-masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial yang mencakup pula segi moral, karena untuk dapat mengklasifikasikan suatu persoalan sebagai masalah sosial harus digunakan penilaian sebagai pengukurnya. Masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Masalah tersebut merupakan persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum, dan bersifat merusak. Oleh sebab itu, masalah-masalah sosial tak akan mungkin ditelaah tanpa pertimbangan ukuran-ukuran masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap tidak baik, atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis, dan kebudayaan. Klasifikasi yang berbeda mengadakan penggolongan atas dasar kepincangan dalam warisan fisik, warisan biologis, warisan sosial, dan kebijaksanaan sosial. Tidak ada kesesuaian antara ukuran atau nilai-nilai sosial dengan kenyataan sosial. Sumber-sumber sosial dari masalah sosial yaitu merupakan akibat dari suatu gejala sosial atau bukan yang menyebabkan masalah sosial. Contohnya gagal panen, pihak yang menetapkan masalah apakah suatu kepincangan merupakan gejala sosial atau tidak tergantung dari karakteristik masyarakatnya. Bab ke-10, penutup. Seseorang pembicara mempunyai berbagai kemampuan agar dapat melakukan public speaking dengan baik dan benar. Kemampuan-kemampuan tersebut hanya akan dapat dipunyai apabila yang bersangkutan mempunyai wawasan yang luas karena banyak membaca, peka terhadap masalah-masalah di sekitarnya, dan secara cepat merekam kejadian-kejadian yang penting. Hal yang penting adalah bahwa seorang pembicara mengetahui atau memahami aspek-aspek sosiologi kehidupan masyarakat. Kalau pengetahuan tersebut ditambah dengan pengetahuan di bidang ilmu-ilmu sosial lainnya seperti antropologi, psikologi sosial, ekonomi, dan seterusnya, pengetahuannya semakin lengkap, atau demikian pula halnya dengan kemampuan yang bersangkutan. Hal yang penting adalah rajin melatih diri berbicara di depan umum dengan memberikan penyajian yang akurat mengenai masalah yang diketengahkan. Sistem kemasyarakatan mencakup berbagai macam bidang kehidupan yang merupakan subsistem oleh karena menjadi bagian dari suatu kesatuan yang menyeluruh. Biasanya subsistem tersebut adalah sebagai berikut: subsistem politik, subsistem ekonomi, subsistem sosial, subsistem budaya, subsistem pertahanan keamanan, dan subsistem hukum. Baik, itu saja review dari saya. Apabila ada kekurangan dalam review saya dan kesalahan kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.